Sampurasun. Ya rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Kang dibukain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dalam suasana malam begitu, ini masih ada rekan-rekan kita di Pasir Impun, para tamu juga ada di sana pada nyumput tuh di balik di balik lilin Ya. kecil yang indah begitu. Nah, ini ada Akang ini setelah gonjang-ganjing ya di partai begitu, partai berkarya ya terkena buihan lah semua ini kan, semua dari pucuk pimpinan sampai kadar-kadar di bawahnya, terutama setelah Munas digelar, Munaslup oleh ya yang namanya yang menamakan dirinya apa, Presidium Penyelamat Partai. Penyelamat Partai. Ya. Tapi kan Presidium Penyelamat Partai itu juga dia atau mereka, kalau saya analisis itu setelah Rapimnas di Solo ya, Rapimnas juga Maret, 11 Maret di Solo begitu ya, kita ingat itu. Kemudian sampai setahun kemudian ada Rapimnas lagi. Ada itu tidak terjadi apa-apa begitu kan ya. Kemudian evaluasi pemilu 2019 itu banyak dituntut oleh para kader kan se-Indonesia, tapi kan tidak terjadi apa-apa begitu. Nah, ini kan akhirnya di situ kan asapnya lah, salah satu asapnya. Kemudian terjadilah gonjang-ganjing Rapimnas lagi di Jakarta, tapi selanjutnya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian 11 Juli sampai 12 Juli ada Munaslup ya. Munaslup. Nah, sampai sekarang kemudian digugat, bukan digugat, artinya ya digugat lah gitu. Menkumham mengeluarkan SK ya, keluarlah dengan pengesahan beringin karya begitu ya. Nah, ini pertanyaan orang atau kader lah, terutama di Partai Berkarya, Pak Priyo sebagai Budi Santoso sebagai sekjen itu apa saja begitu, apa perannya pada saat itu sehingga seperti sekarang ya kocar kacir, gonjang-ganjing dan tidak begitu berketentuan begitu. Nah, Akang sebagai ketua DPW Partai Berkarya Jawa Barat, orang tuh sering bertanya ke saya diantaranya, itu apa, gimana sekarang itunya Partai Berkaryanya. Waduh, saya bilang itu nantilah kita tanyakan secara pribadi. Nah, kebetulan saya sekarang ada kesempatan gitu. Silakan Kang lah, coba diberendelkan sedikit demi sedikit apa yang menjadi semacam misteri gitu. Ya. Sehingga orang atau kita mengerti begitu. Baik, saya kira Pak Hari, saya buka dulu ya. Itu ya maskernya ya. Terima kasih. Saya kira itu sebuah pertanyaan yang memang saya juga sudah menduga begitu, dan inilah yang merupakan sebuah kegelisahan sebetulnya, kegelisahan anak bangsa tentunya. Walaupun bagaimana kan Partai Berkarya peserta pemilu yang resmi 2019 dan tentu melibatkan halayak ramai ya, dan baik itu yang menjadi calon legislatif, baik itu struktur partai dan juga para simpatisan ya, yang tentu ini bukan merupakan sesuatu hal yang sederhana tentunya, dan tidak terkait kepada pribadi saya sebetulnya. Justru itulah sebuah beban moral yang harus lahir batin kita pertanggungjawabkan ya, sebab walaupun bagaimana konsekuensi dalam suatu buah jabatan, terutama apalagi ini menyangkut partai politik, tentu kita tidak bisa melihat ini sebagai hal yang sepele kan, tidak bisa sebelah mata gitu ya. Ya tentu kita harus komprehensif, dari berbagai sudut gitu ya. Transparan dan penuh kejujuran. Artinya apa sih yang sebenarnya terjadi? Ini tadi saya kira menarik dari pertanyaan Pak Hari tentang gimana sih sebetulnya saat ini ya, lalu apa yang saya sedang saya lakukan begitu. Nah, jadi gini Pak Hari ya, memang saya pun di luar dugaan ya kalau kemudian akan ada
sebuah keputusan dari pemerintah yang kemudian outputnya kita ngambil akhirnya aja ya. Keputusan apa Menteri Hukum dan HAM ya, yang tentu juga mengagetkan kita, terutama saya sebagai pribadi sebagai kader ya begitu, sebagai ketua DPW, dengan mengesahkan sebuah kepengurusan namanya Partai Berkarya yang katanya Partai Beringin Karya, ya, tapi kemudian juga ada dalam satu keputusan yang sama menganulir atau menyatakan tidak berlaku kepemimpinan daripada Bapak Hutomo Mandala Putra sebagai Ketua Umum dan Pak Priyo Santoso, Budi Santoso sebagai Sekjen. Saya kira itu. Nah, itu yang katanya merupakan sebuah usulan yang datang dari yang menyebut dirinya tadi yang Pak Hari sebut P3B, bukan Munaslup ya, yang diselenggarakan oleh satu kelompok orang yang menyamakan dirinya sebagai Presidium Penyelamat Partai Berkarya. Jadi ini hal yang agak menurut saya tidak masuk dalam logika maupun dalam koridor konstitusi, apalagi ditinjau dari sisi kepartaian ya, di mana kami adalah struktur pengurus bahkan pendiri termasuk yang ikut membangun Partai Berkarya sebagai peserta pemilu 2019 gitu ya. Tetapi oke lah, mungkin karena itu sebuah proses politik dan ini adalah suatu kebijakan begitu yang tentu namanya juga partai politik atau dunia politik yang bisa saja semuanya bisa terjadi begitu ya. Tapi lepas dari itu saya kira ini satu hal yang memang menjadi realitas, sehingga ini kan yang kita lihat adalah dampak. Jadi saya kasihan dari Sabang sampai Merauke orang kena dampak dari seperti ini, gonjang-ganjing, apalagi yang berposisi menjadi anggota DPRD ya. Kalau DPR ini kan kebetulan tidak ada, kita tidak lolos parliamentary threshold, dan mereka sampai ini hari gelisah. Lalu ada semacam tekanan psikologis karena harus dianggap loyal, padahal mungkin ya yang bersangkutan juga tidak memahami, bahkan mungkin tidak setuju. Sebab tahunya bahwa Ketua Umum adalah Hutomo Mandala Putra. Ini jadi persoalan. Ini jadi bulan-bulan. Ini kurang lebih 150 ya anggota DPRD, baik itu yang dalam posisi provinsi maupun juga kabupaten. Nah, di samping itu juga para fungsionaris, fungsionaris seperti yang kami ketahui di Jawa Barat, bahkan sempat ada klaim-klaiman bahwa yang menjadi peserta di sana ada berapa, katanya 19 begitu. Ya sebenarnya saya juga tidak tahu sebagai ketua DPW, tidak pernah mengikuti apa yang disebut Munaslup, walaupun mendengar hawar-hawar begitu, tetapi setelah saya cek lalu saya coba komunikasi, ternyata tidak. Yang betul ansih ketua DPD paling 2-3 orang ya, dan itu pun yang 2 orangnya pada saat kedatangan ketua umum dia juga ikut meninggalkan. Yang terus anteng di sana ya paling ketua DPD Indramayu ya. Lalu apa gitu ya, dan jadi saya tanya, lalu akhirnya ya ternyata bahwa yang 19 yang selebihnya adalah dari 19 itu selebihnya adalah orang yang namanya dikomunikasikan dan karena dianggap untuk bisa menghadiri, dan mereka secara fisik tidak ada dan tidak ada absensi. Nah, itu fakta ya, itu fakta. Sampel di Jawa Barat. Belum lagi ya saya kira gambarannya seperti itu ya, sebab sebuah munaslup itu akan memiliki memiliki legitimasi jika oleh anggaran dasarnya kan ada tentu bahwa harus 2/3 diikuti oleh DPD kan, dan DPW ya mungkin harus 100%. Ini kan satu pun DPW tidak ada yang hadir di situ. Sebab
kami tahu gitu. Beberapa hari sebelum terjadi yang menyebut dirinya Munaslup itu kan kita mengadakan Rapimnas ya di Granadi, di mana dari 33 DPW 30 orang DPW secara fisik ada di situ ya, dan tidak ada persoalan. Bahkan ya saya kira saya masih mendengar Pak Muhdi juga masih diperkirakan akan datang. Bahkan, masih kontak dengan Pak Muhdi Akang itu? Secara pribadi saya kontak ya, dan baik. Cuman terakhir lah setelah betul-betul bahwa memang ada keluar keputusan dan ada sikap tentang beringin karya, ya saya tidak pernah kontak dan tidak pernah merespon ya apapun. Tapi sebelumnya ya karena satu keluarga besar ya, termasuk Pak Badar juga sekjen yang orang yang mengajak saya dengan Ibu Neneng masuk ke Partai Berkarya ya. Lalu yang ngontak saya juga Pak Hari ya, yang sekarang jadi bukan Pak Hari, Pak Buntar juga mengontak, lalu Pak Sony. Ya saya pikir kalau ada semula ada sebuah perbedaan hanya untuk membuat sebuah perbaikan karena memang ada semacam stuck ya, terlalu lama, lalu ada koreksi-koreksi. Saya kira saya menganggap hal yang biasa saja dan lumrah dalam sebuah organisasi. Tapi sudah sampai kepada menyebut dirinya penyelamat partai, lalu produknya adalah merubah partai, merubah nama begitu kan, dari Berkarya jadi Beringin Karya, bahkan warna-warnanya juga dirubah, bahkan mengganti ketua umum. Loh, ini saya nggak bisa. Dalam persepsi saya ini sebuah makar ya, sebuah langkah inkonstitusional. Dan akan diapakan? Nah, tetapi lepas dari itu, dari persepsi kita, tapi kan nyatanya ada sebuah keputusan pemerintah. Itulah Pak Hari yang kemudian saya penasaran ya. Dan itu lama saya untuk mempertimbangkan itu, tetapi ada tuntutan, saya tidak ada yang memerintah atau ada yang meminta, ini saya harus cek betul. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Itulah sebabnya saya mencoba untuk mengetuk pintu kawan saya lama yang kebetulan memiliki sebuah historis, memiliki sebuah persahabatan, bahkan dulu waktu sama-sama di DPR, ruangannya juga sebelah, lalu kemudian kita saling menghormati atas sebuah karya ya, karena satu partai, lalu satu lantai juga ruangan, lalu kita saling memberi kebaikan. Bahkan ketika saya juga dalam kesulitan menghadapi sebuah masalah hukum waktu itu, nah Pak Menteri Hukum ini sempat datang ke Pak Yasono ke tempat persidangan saya ke Jalan Riau dulu waktu DPRD sedang diserang. Nah, itu tenang aja Kang, saya datang, dan betul beliau datang ke tempat persidangan di mana saya juga diadili kan pernah, walaupun akhirnya bisa dinyatakan tidak bersalah. Jadi secara moral ada hubungan baik loh, kenapa sih? Dan tetapi walaupun begitu kan saya tidak punya kompetensi. Ada hal yang harus saya lakukan untuk apa, dan tenang-tenang aja, paling ketemu di tempat orang hajatan di Bupati Nias, ketemu ya say hello lah, peluk-pelukan begitu kan, lalu apa kabar keluarga, lalu saya ketemu lagi waktu di Unpad, Ibu Mega mendapat doktor, ketemu juga yang ngobrol sebenarnya say hello gitu, enggak, selebihnya saya tidak pernah mengganggu, tetapi hal ini agak mengganggu pikiran saya gitu ya. Akhirnya saya mencoba dan saya menyampaikan sebuah pesan kepada beliau, dan akhirnya ya beliau merespon dan memberikan ruang dan memberikan tempat, dan ya akhirnya saya ketemu beliau gitu. Ya ketemu Pak Yasona Lawli. Nah sampai di sini dulu saudara-saudara, nanti kita sambung lagi di paruh kedua gitu ya. Dialog aja kita ini di paruh-paruh gitu ya. Ya nggak apa-apa, santai aja. Persoalan partai apa itu di paruh-paruh begitu juga. Mudah-mudahan bersatu lagi lah gitu ya. Tapi begini pertanyaannya dari saya, ada semacam apa yang mendorong Akang berprakarsa sehingga terjun lebih jauh begitu ya. Kan di sana ada DPP, ya, itu satu, kemudian ada Ibu Neneng gitu.
sebagai ya, solter pendiri, gitu ya, pendiri begitu. Terus bagaimana Kang berkoordinasi dengan ketum ya, Pak Tommy? Ya. Itu chemistry-nya sampai sejauh mana begitu, sehingga ya sekarang langsung saja kita tanya progresnya apa begitu yang bisa dibagikan ke kader di seluruh Indonesia saat ini, karena saya tahu mereka sangat menunggu begitu. Ya saya kira memang belum final ya, belum tuntas betul gitu, tetapi gambaran dan format yang kita upayakan dan sudah masuk kepada sebuah komunikasi politik, saya kira ya, baik dengan pihak pementerinya maupun juga dengan tim yang memang ada di dalam bukan di Kementerian Hukum yang memang ini kan ada tentu ada kompetensi di dapat dirjennya dan direkturnya yang memang berusaha dengan, dan saya sudah berkomunikasi dengan mereka. Tapi satu hal begini itu, saya kira betul tadi saya juga sempat kesulitan ya, sebab posisi saya kan di partai ini sebagai ketua DPW yang tentu saya juga berhati-hati untuk tidak menyinggung kompetensi orang, apalagi, tetapi dorongan saya kuat ya bahwa di Nawa itu bahwa saya bermaksud itikat baik. Lalu kedua, karena ini sudah dibekukan juga kan susah. Iya. Ya, artinya kan kalau misalnya formal minta mandat juga kan udah nggak bisa. Ya, datanya memang sudah dinyatakan sudah dimatikan lah seolah-olah kan. Jadi secara keorganisasian. Nah, kemudian saya juga ngecek ya. Ini memang ada hal yang saya evaluasi. Pertama, saya pernah mengingatkan ya dari Jawa Barat di 3 bulan, 5 bulan pasca pemilu, bahkan ada memang rapat pertemuannya dengan DPD untuk minta segera melakukan sebuah evaluasi hasil Pileg 2019. Lalu pertanyaannya kan ini bukan untuk salah menyalahkan, tapi di mana letak kekurang tepatan kita, lalu apa langkah kita ini secara terbuka, dan ini rapat dengan DPD walaupun tidak sempurna ya, tapi ada lebih dari 15 DPD waktu itu hadir, tapi tidak ada juga sebuah reaksi dan mungkin berbagai kesibukan atau kepanikan ya atau apa, saya tidak mengerti. Nah, tiba-tiba banyak di media sosial yang berpendapat tentang Munaslup, dan saya kira apa Munaslup, kan kita tidak pernah apa yang luar biasanya gitu. Munas aja belum pernah kok. Kan artinya kalau lub ini ada sesuatu yang memaksa luar biasa sehingga perlu dilakukan. Dia sebenarnya jangan terlalu latah lah bicara lub itu gitu kan. Kalau kita belum pernah ada Munas, baru Rapimnas di Solo ketika mengangkat Pak Tommy ya, lalu kemudian ya Rapimnas lagi kemarin di Jakarta pasca tanggal 17 kan, dan saya kira kita hadiri ya, walaupun saya juga waktu itu ada semacam loh kok dikirim akan nggak hadir, masa sebenarnya ketua umum mengundang. Sempat ada yang menyatakan ya, saya udahlah kalau cerita hal-hal yang prejudis begitu udah nggak berlaku lah buat saya punya komitmen diri dengan ketua umum ketika awal dan salaman bahwa tujuan kita apa, mengembangkan suatu pemikiran tentang membangun kembali bangsa ini untuk memberlakukan Undang-Undang Dasar 45 dan pemikiran tentang trilogi untuk kita kembangkan. Saya hanya modal itu dan tidak pernah ada sesuatu, dan saya lurus saja. Itu ya Pak Hari. Jadi ini maksud saya ini akibat keterlambatan juga ya, sehingga ada sebuah letupan yang tidak segera dipadamkan ya, dan di situ kan ada perangkat, saya kira tidak harus tertuju atau termuara kepada ketua umum kan, bisa di level-level wakil ketua umumnya ada berapa kan, lalu ada sekjen juga. Lalu kedua, saya juga heran apa iya gitu, dan saya cek gitu, saya tanya ke beberapa sumber yang saya tidak harus sebutkan, apakah ada perlawanan gitu ketika ini ada sebuah bagian dari pengurus katakanlah Pak Muhdi ini kan wakil ketua umum,
lalu menghadiri, menyelenggarakan, memfasilitasi. Lalu ada nggak perlawanan gitu? Misalnya melaporkan segera ke kantor polisi itu, ke Mabes Polri, bahwa kami tidak bertanggung jawab dan ada sekelompok orang yang mengatasnamakan, membawa nama Partai Berkarya begitu dan menyelenggarakan munas. Mungkin tidak ada ya, itu. Lalu juga saya, kalau dokumen Rapimnas emang tidak sampai begitu. Kan seharusnya begitu Rapimnas, besoknya harus sudah segera. Sebab waktu itu juga harusnya sudah ditandatangan dong di persidangan. Ya saya nggak tahu lah, ada pimpinan sidang Rapimnas. Dan Sekjen juga waktu itu kan di depan. Masa saya berasumsi positif saja bahwa kapasitas Mas Priyo sebagai pimpinan DPR RI yang pernah ada di posisi itu, pernah jadi ketua fraksi, saya kira sangat mengerti beliau dan beliau aktivis. Tapi mungkin Riko gitu. Ya saya nggak ngerti, tapi saya tanya gitu, ada bocoran? Tidak ada katanya. Loh, belum artinya ada, belum. Ya saya memang ke jaringan saya yang di Kementerian Hukum. Apakah ada counter gitu? Ada? Tidak ada katanya. Ini mulus-mulus saja loh. Itulah semakin saya yakin. Tetapi walaupun bagaimana saya kembali, saya tahu bahwa posisi DPP kan sudah dinyatakan tidak dibeku. Saya tahu bahwa ini siapa yang sebaiknya untuk melakukan sebuah upaya lagi. Nah sehingga saya berkomunikasilah dengan Ibu Neneng yang secara historis yang mengajak saya bergabung ke Berkarya. Yang kebetulan beliau adalah pendiri partai, ya salah seorang pendiri dan tokoh utama dan mantan ketua umum. Saya bilang, Bu, ini saya coba, saya akan mengetuk Pak Lauli dan saya sudah diberi waktu. Tetapi maaf, saya juga belum bisa menyertakan Ibu untuk datang. Soalnya saya tahu bahwa kalau kita ngotot juga mengatasnamakan institusi kan sudah nggak bisa, dan ya kan saya udah batalkan gitu. Tahu diri ya kan itu memang serba susah ya. Akhirnya ya makanya saya datang personal. Ya ini Ibu Neneng juga merespon, bahkan pagi-pagi dia sudah menyambut gitu. Dan Pak Menteri tanya itu dari protokolnya, bahkan saya harus swab dulu begitu mendadak. Padahal saya lagi di Pangandaran. Wah, saya bilang ini untung alhamdulillah ya hari Minggu atas bantuan Pak Gubernur saya diswab sendiri loh hari Minggu, pada waktu itu masih jarang kan mesin swab, tapi akhirnya bisa masuk dan saya manfaatkan betul peluang yang diberikan. Ya saya masuk dan Ibu Neneng mengantar, tapi saya minta maaf memang tidak bisa saya bawa dulu sebab saya harus juga mendengar secara objektif, secara jernih bagaimana bahasa tubuh beliau, respon beliau. Mungkin kepada pribadi saya tidak ada masalah. Itu bisa dibocorkan pertemuan ya ini kan dibocorkan sekarang. Coba tuh Pak, ya, berendelkan. Ya, saya datang dan saya ketemu ya dari sebuah komunikasi itu ya saya senang gitu, dan beliau memang memberikan tempat. Harus minum dulu apalah, tanya keluarga sana sini, ya akhirnya masuk. Itu gimana sih Pak Menteri? Kalau tadi kan saya bilang Bang Lauli gitu. Sekarang udah mulai masuk manggil Pak Menteri ya. Ya. Memang beliau saya juga diantar oleh jasa baik salah seorang junior Pak Menteri ya, dan junior saya juga, tapi dia kebetulan anggota DPR RI saat ini. Ya, akhirnya bertiga kita ngobrol dan saya sampaikan kepada beliau, apa sih? Loh, emang kenapa Kang? Akang ada di situ kan? Kenapa nggak balik aja ke PDI? Iya. Nanti saya bawa ke Ibu Mega. Oh ya, bukan soal itu. Saya bilang mudah itu mah kan sama saja. Ini Bung Karno dengan Pak Harto kan sama-sama presiden lah, mantan presiden. Jadi sempat mau dibelokkan. Loh, nggak begini. Ini ada sesuatu yang saya harus bicara. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu lah, kira-kira terdokternya itu. Oh biasalah kan, karena saya juga tidak ada dilihat oleh yang lain begitu. Lalu saya katakan bahwa bisa nggak sih ini dilihat begitu. Maksudnya ini ada yang keliru loh gitu kan, bahwa suatu proses politik yang
yang abnormal begitu, kira-kira lah seperti itu. Ya kalau memang ada hal yang tidak ini apa namanya, silakan gugat gitu kata beliau ya, silakan. Dan saya tidak akan memberikan perlawanan kata beliau. Tidak akan memberikan perlawanan. Loh, saya bilang bukan. Berarti akan sudah mengalahkannya. Ya bukan. Tapi kan ya gugat apa gitu kan, saya bilang. Ya saya tahu itu kan bahasa formal beliau, tapi terus saya lihat bahasa tubuh. Yang penting kan saya mendapat poin dulu bahwa beliau membuka komunikasi, dan ada pesan-pesan khusus yang beliau sampaikan. Ya, dan pesan khusus itu ya, apa? nantilah itu kan itu pesan khusus buat ketua umum, tidak boleh saya bicara. Dan saya sampaikan juga dari apa namanya ya, komunikasi lah. Tetapi saya memberikan sebuah mulai membuka, sebab ya saya bukan berdebat kan, tidak pantas juga. Dialog gitu ya, artinya sebagai kawan untuk ini ada yang tidak tepat begitu. Loh kan ini berkarya kok jadi beringin karya begitu. Lalu itu kan Pak Tommy ada katanya. Loh itu dulu justru itu persoalannya gitu kan. Jadi beliau, nah ini kaitannya tidak ada informasi. Jadi ada asumsi bahwa memang di situ ada Pak Tommy sebagai hanya digeser menjadi ketua dewan penasehat pembina. Kan itu kan sama juga gitu ya. Tidak bisa, itu kan tidak mau, bukan. Dan kita kan sebagai berkarya bukan beringin karya. Nah jadi itulah saya bilang Pak itu di situ ada semacam satu miskomunikasi karena memang tidak ada sebuah informasi yang seimbang. Tidak ada yang menjembatani. Bukan, tidak ada informasi. Dan saya justru itu yang tadi kan Pak Hari tanya, kenapa saya sebagai ketua DPW, itu kan ini kan domainnya DPW, saya tahu diri. Makanya saya kan tidak langsung bereaksi dengan saya juga hati-hati ya, menghargai semua mekanisme dan perasaan juga saya ini, tetapi kenyataannya memang tidak ada informasi yang sampai begitu, bahwa ada sampai satu anggapan bahwa ini betul-betul internal. Dan silakan kalau misalnya internal kan ke mahkamah mahkamah partai untuk diselesaikan, atau ya kalau mau menggugat ya bukan soal menggugat. Masa saya bilang saya menggugat Pak Menteri. Ya kalau bisa ada jalan lain kan, ya coba dilihat apa. Nah, tapi satu poin bahwa beliau ada kekeringan atau ketersumbatan informasi bahwa ini memang sangat gawai orang yang melakukan sebuah upaya sehingga terkesan dengan clearance bahwa di situ Pak Tommy sebagai ketua umum begitu, lalu bergeser menjadi dewan pembina, ya ketua dewan pembina, dan ada reng-rengan nama Ibu Neneng juga di situ, seolah-olah ini masalah internal begitu. Padahal kan ada hal yang substansi yang tidak masuk juga sebagai informasi kepada. Nah, itu yang tadi saya tanyakan, apakah ada ya tadi kan DPP kita memberikan laporan pasca tanggal 78 itu kan Munaslup tanggal 12 ya. Kan ada jeda. Kalau mungkin dan tidak langsung otomatis besoknya keluar Kementerian Hukum kan. Jadi kekosongan itu tidak diisi oleh itu. Kedua, menurut saya ya bukan soal Rapimnas. Ya saya paham ya, mungkin barangkali waktu itu kalau ya kan kita pernah ada semacam dialog juga ya, itu meja lah kembali. Saya juga tidak memprediksi bahwa secepat itu akan keluar SK Kementerian Hukum. Nah, ini kan mungkin satu meja lah, Pak Mudi itu siapa, Pak Mas Tommy itu siapa, dan saya tahu bagaimana saling menghormatinya ya, sebab Pak Mudi. Tapi ada yang menggelitik saya, Akang tadi menyebutkan ada yang piawai di sini. Siapa sebenarnya itu? Ya ada, lepas dari proses tadi, tapi mungkin juga kan ini disertai dengan iringan-iringan bentuk-bentuk isu politik kan, misalnya begitulah, beginilah, ini berhadapan dengan kekuasaan lah, itu ini gitu kan, ada bumbu-bumbu lah, itu gitu yang kan. piawai itu yang ya, dan mungkin ini bagian dari juga ya tidak lepas ya, saya kira ini kan namanya juga
Ya, partai politik ya, dan political walaupun- move lah. dan wajar saya Ya. kira ya karena ketua umum kita Pak HMP ini kan juga bagian yang dihitung di negeri ini sebagai sosok yang akan memberikan arah Ya. warna bangsa ya, walaupun bagaimana dia kan adalah sebagai representatif Terah, ya. dan terah daripada orang besar di negeri ini yang tentu juga akan diperhitungkan. Nah, tetapi satu hal bahwa tadi tidak ada keseimbangan informasi. Sebab kalau hasil Rapimnas langsung cepatnya diketahui dan nyampe ke meja beliau, saya yakin ke beliau atau ke Menkumham ke Dirjen. tidak akan ada itu yang namanya SK itu. Apalagi surat keberatan dari beliau sebagai ketua umum dan tidak merasa menyetujui itu juga akan segera masuk. Nah itu kan kita tidak harus kembali ke situ. Ya, ya. Nah itulah Pak Hari. Jadi ya dengan sejujurnya apa yang saya dapat ya saya juga ditunggu Ibu Neneng di bawah ya saya, Bu ini ada sesuatu yang harus saya sampaikan ke ketua umum dan komunikasi kita sudah disampaikan, lalu ada feedback baik dan ada ruang-ruang yang diberikan. Terus saya berpikir begitu, ya akhirnya kan apa formatnya harus dilakukan, sebab ini ada informasi yang tersumbat yang tidak clear akibat ya maaf ya, kesalahan kita sendiri juga. Ya, otokritik. Ada keterlambatan kita memberikan sebuah tadi seperti dokumen laporan ke polisi atas adanya penyelenggaraan Munaslup, apalagi yang setelah adanya merubah nama itu adalah tindakan ya inkonstitusional dan melanggar ketentuan. Dan itu tidak dilakukan. Ya Bu, ya saya nggak tahu dilakukan atau tidak, tapi tidak nyampe. Dan kelihatan kejujuran bukan basa-basi dari psikologis Pak Menteri kan saya lihat bahwa beliau ada kekurangan informasi tentang hal itu. Nah jadi Pak Hari dalam hal itu karena ada pesan khusus ya saya lapor dan hari itu pun saya datang. Besoknya baru saya diterima oleh ketua umum. Saya menghadap dan saya pesankan apa yang kata ketua umum pada saat itu? Pak Tommy mengapresiasi baik sebagai upaya dan silahkan ya saya silahkan dilakukan sebuah upaya dan ya tadi pesan yang tidak harus saya katakan tapi saya sampaikan juga apa adanya dengan tentu apapun saya ini dan saya juga menyatakan bahwa saya akan komit untuk berupaya membantu ini. Intinya Pak Tommy lalu mengapresiasi dan memberikan petunjuk juga. Ya silakan dilakukan. Lalu saya sambil goro ini teman PDI katanya PDI Insaf. PDI Insaf. Insaf. Ya saya tidak ada beban dengan beliau. Beliau orang baik kok dengan sebetulnya dan saya tidak pernah memiliki sebuah hal yang mungkin dianggap tercela. Ya kalau orang berinterpretasi apa ya silakan saja. Dan waktu itu memang saya diminta saya datang sendiri. Tetapi saya tanya kepada beliau bahwa bagaimana beliau saya tanyakan ini ada petunjuk kemungkinan diberikan ruang untuk menggugat dan Pak Menteri kalau memang mau menggugat tidak akan memberikan sebuah ya silakan gitu jelaskan dan andai kata ada ditemukan data-data yang menyimpang ya saya pun berarti dibohongi. Saya juga kan bisa melaporkan pidana itu ada saya masih ingat kata-kata Pak Menteri jadi betul-betul blank Pak Menteri ya. Nah kemudian dengan siapa Mas saya ya silakan ada tim kuasa hukum dan DPP waktu itu diakomodir dan kebetulan waktu saya mau datang ke Pak Ketum kan diantar oleh Ibu Titin sama Pak Ade Renaldi dan saya sampaikan Pak Ade ini saya ada petunjuk dari Pak Ketua Umum untuk melanjutkan dengan Pak Ade dan saya juga sudah mendapat pesan dari beliau tentang beliau menunjuk orang bertemulah di satu tempat. Nah cuman sayang begitu ya sayang saya diantar dan satu mobil dengan Ibu Titin masuk kepada satu tempat. Pak Ade yang saya katakan ini diperintah Pak Ketua Umum untuk mendampingi saya dan dipertemukan dengan orang yang tanda kutip ya menjadi satu perwakilan dari beliau untuk berdiskusi dari aspek-aspek hukumnya kan legalnya seperti apa. Nah Pak Ade itu meninggalkan hanya sebentar. Aduh maaf katanya saya ada kegiatan. Jadi nggak sempat detail.
Ya oke, sampai di situ. Ya, nggak sempat detail. Nggak, ini penting biar mau tidak diteruskan. tidak Ya. ada dusta Oh. di antara kita ya, bahwa ya memang ada pengacaranya yang ditinggalkan dan ada dialog. Jadi, aduh saya bilang ini saya udah capek-capek nih Berhari-hari gitu ya. membawa pesan dari sono, lalu ada timnya, lalu ini yang diutus oleh Pak Ketum, tapi tidak bisa komunikasi gitu. Wah ini pasti Tidak finish gitu. ya tidak akan sesegera itu mencari menemukan format. Yang ada kan dialog berdebat, ini salah gitu. Waduh ini. Akhirnya itu posisinya. Dan itu saya sekarang. melihat bahasa psikologis dari yang diutus itu agak kecewa ya. Lalu kok Kang begini gitu. Ya kalau mau berdebat itu saya kompetensinya, saya orang Komisi 3, makanan sehari-hari lah, jangan begitu. Memang waktu itu ada kritikan. Nah ini yang juga ya ini harus saya terbuka kan, Ya, ya. berbicara secara Sumbatan lah ya gitu. sumbatan. Karena yang seharusnya itu kan segera ini ada utusan, ini ada utusan begitu kan. Dialog Nah, lah. itulah yang kemudian saya harus mereview kembali, melihat lagi anatominya di internal seperti apa, dan kemudian ya saya harus bersabar akhirnya ya, tetapi saya tidak harus mundur gitu ya dari persoalan itu ya, dan saya sampaikan apa adanya dan dengan segala kejujuran. Toh saya juga tidak ada yang membiayai, Ya. tidak mendapat fasilitas apapun, ya bensin sendirilah, ongkos sendiri. Ya. Ini betul-betul karena saya yang ada di kepala saya ini ada rasa yang tidak adil, yang tidak benar ya. Satu itu, dan saya harus melakukan sesuatu untuk meluruskan ini semua. Kedua, saya kasihan kepada teman-teman Iya. yang di daerah-daerah Bukan mereka dan menunggu. udah pasti kena dampak. Ya. Itu yang menjadi bayangan dan membuat Itu saya stagnan itu sampai pada Desember tanggal berapa? ya saya tidak harus setback lagi ya, tapi memang ada hal-hal juga ketika ini proses dalam kritis, saya tahu sikap orang tiap orang bagaimana tentang militansi dan komitmen, dan itu silakan ada di Pak Ketua Umum yang menilai ya. Ya. Tapi ada titik-titik rawan, misalnya ketika sudah kita hitung bahwa ini tidak lolos 4%, Ya. lalu ada orang berbuat sesuatu, lalu ada ruang gugatan juga, bagaimana sikap orang. Kita tahu saya tidak baiklah untuk mengatakan, tapi silakan bahwa saya kalau komitmen ya komitmen ya, dan ini adalah sebuah perjalanan bagi saya sebagai seorang nasionalis untuk mewarnai dan untuk menyatukan kompetensi PNRI. Itu selalu yang ada di dalam obsesi lah. obsesi. Dan saya sepakat dengan beliau ketika Kang, kita masih punya waktu untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Itu dan itu obsesi politik saya. Ya. Kembali Nah, itu. ke Undang-Undang Dasar 45. Seperti dekret Ya, gitu ya. saya kira sampai ini hari saya dengungkan gitu. Dan Dekret. saya tahun merasa ada kawan. 9 ya. Nah, itulah Pak Hari, saya kira ya. Jadi setelah itu ya proses berjalan, dan akhirnya saya harus memutar pemikiran ini, melihat juga ke internal. Bahkan kepada rekan-rekan yang melakukan gugatan saya juga komunikasi. Ya. Tetapi ada konklusi-konklusi dengan Bung Yudi misalnya yang katanya waktu itu kan sudah terekspos melakukan gugatan, dan saya berdialog sampai beberapa kali dengan makan malam dan sebagainya, lalu saya rasapi, tapi saya belum menemukan hal yang pas. Sebab ketika ini siapa yang melakukan gugatan begitu, ya saya katanya. Lalu kalau begitu outputnya kan untuk dirinya kan. Ya, pribadi, ya, personal. Ini sederhana saja, saya bukan orang hukum ya. Ya. Dan saya menduga bahwa ini akan kandas gitu. Sebab beliau juga adalah pelaku yang memotori terjadinya munaslup kan, Ya, seperti menggugat dirinya. Tapi oke, saya dialog dan saya berikan waktu untuk sama-sama dan berceritalah tentang hal itu. Lalu kedua juga saya harus menghormati apa yang menjadi petunjuk tadi, walaupun tadi ada respon yang mungkin ada, saya juga menghormati apa sikap Kang Ade yang memang mendapat penugasan, tetapi ketika dipertemukan dengan yang menjadikan representatif dari sono, dia justru tidak terlalu menganggap ini penting gitu ya, meninggalkan dan hanya ketemu 1 menit
Nah, saya kan udah, wah ini bakal ada sumbatan begitu. Dan ternyata memang mungkin bagian dari itu ada upaya lain di dalam upaya melakukan gugatan. Prinsipnya kami menghormati. Saya menghormati dan tidak pernah a priori terhadap upaya apapun. Mungkin mekanisme gugatan itu bisa juga dilakukan. Tetapi ya tahu kan kalau menggugat konsekuensinya. Saya hanya berpikir melihat ada sebuah cara lain. Nah ya, cara lain tanpa harus melakukan gugatan ke TUN, tetapi siapa yang harus bisa melakukan? Nah ini juga bagian yang ya mari ya. Tadi kita berbicara itu di dalam cara lain itu. Ya dalam konteks yang berbeda ya. Oke. Kita jadi saya kira cukup dulu. Rehat dulu ya. Rehat dulu. Nah, saudara-saudara sampai di sini kita rehat dulu sih. Rehat dulu ya. Kembali lagi Sampurasun. Rompes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke laptop ya. Jadi ada Kang dari ketumpulan lah begitu dalam dialog untuk mencari solusi itu terlontar ada cara lain gitu. Ini para pemirsa bertanya cara lain seperti apa Kang Eka gitu. Nah, semuanya itu sudah tersumbat gitu kelihatannya gitu. Tapi politisi senior lah banyak akal lah begitu. Lobbyis andal itu kan disinilah mungkin akan kita lihat kehandalannya begitu. Kemudian kebekuan partai ansih ya, partai berkarya itu kan sekarang sudah terasa begitu ya. Nah kalau ada legalitas pihak legal yang akan mengatasnamakan untuk menerobos kebekuan ini gitu, yang begitu beku lah gitu, di bawah 200-300 derajat Celcius gitu. Siapa dan bagaimana dan ya makhluk apalah kira-kira yang bisa menjadi ice breaker ya, membekukan es yang begitu dingin gitu. Sok Kang silakan. Ya saya kira begini ya, pertama saya tetap menghormati ya tentang kapasitas maupun interpretasi orang. Misalnya yang meyakini bahwa tidak mungkin tanpa gugatan, ya silakan saja. Dan itu ini kan sedang juga dilakukan. Tapi kalau sekarang katakan menggugat atas nama kalau kuasa kan struktur partainya sudah dibekukan, ya artinya kan memiliki keabsahan atau tidak begitu kan. Nah ini, makanya kita harus cerdik begitu kan. Ya satu, yang kedua tadi yang digugat siapa gitu. Kalau kita menggugat munaslup, waduh, ini kerjaan bisa berlarut-larut dan tidak selesai sampai ke pemilu 2024. Keburu pemilu lagi ya. Ya mendingan Pak Tommy mungkin ada satu format lain, kan lebih mudah membuat partai. Tapi kan nggak begitu ya. Kita masih melihat sebuah ruang bahwa ada satu kekeliruan tadi. Dan ini harus dilakukan dengan terobosan komunikasi. Ya, dan ini kan berhasil ya. Jadi tadi Pak Haris setelah saya bicara, sampai juga saya terus melanjutkan komunikasi, bagian dari itikat baik saya mengundang beliau ke tempat kami ke sini ya, lalu beliau juga datang dengan enak dan Pak pemerintah juga hadir ya. Dan katanya mau ke sini lagi katanya. Ya insya Allah ya. Dan beliau juga ingin melihat 3 hutan buatan saya kan di sini, dan banyak ingin melihat pohon nau katanya pengembangannya seperti apa. Lalu kemudian Pak Bupati Bandung juga hadir gitu kan, dan pejabat-pejabat Wakil Gubernur Jabar ada ya kan, karena jawab apa yang akan kerjakannya saya jawab. Nanti aja Pak Menteri dilihat ke sana, saya bilang Bang ya sekalian aja. Ya nanti saya datang gitu. Ya orang juga surprise ya, karena memang di luar dugaan Pak Kanwil di sini Kementerian Hukum, aduh tidak ada agenda Pak Menteri. Ya udah, sebenarnya memang ini agenda khusus begitu. Tetapi saya tetap ingin mengingatkan dan menunjukkan sebuah itikat dan tidak terlalu mudah ya untuk saya mencairkan sebuah pemikiran, sebab mungkin setumpuk juga masalah se-Indonesia, bukan hanya partai berkarya yang ada di kepala beliau.
Ya akhirnya juga sambil saya terus mempelajari satu hal yang prinsip, bahwa saya ingin menjelaskan kepada beliau bahwa tidak ada hubungan dan korelasinya antara Partai Berkarya peserta pemilu 2019 di bawah pimpinan Pak Bapak Hutomo Mandala Putra dengan apa yang kemudian menyebut dirinya Partai Beringin Karya. Itu kan ya silahkan saja. Beda ya. Nah, tetapi kan persoalannya Tidak sederhana. iya, kenapa harus membekukan yang ini begitu kan? Ini unik. Ini kan aneh. Hmm. Ya apalagi kalau bukan kerjaan politis. Ya. Toh kalau dalam hal apa dari sisi lalu kemudian tentang legalitas munaslup dari mana? Masa ada munaslup di rumah gimana sih? Ya. Ya kan ya kita kalau gitu saya bikin aja munaslup kan boleh dong di Pasir Impun begitu. Ya. Kan ada standar lah yang masuk kepada logika. Lalu Partai secara kepartaian normatif, ini ya. jangan hati-hati loh, ini urusan partai. Partai ini adalah 3 fungsi utama sebagai pilar demokrasi untuk mendidik anak bangsa menjadi pemimpin, menyalurkan aspirasi, memperjuangkan kepentingan rakyat melalui partai politik dan melahirkan mencetak kader-kader bangsa jadi pemimpin, baik yang ada di legislatif terutama, termasuk di eksekutif mulai dari presiden, gubernur, bupati, semua kan lewat partai politik. Walaupun boleh dengan mekanisme independen ya, tetapi kan nyatanya partai politik. Jadi ketika berbicara partai politik di mata saya ini hal yang serius gitu, bukan main-main, bukan coba-coba. Ini sebuah pilar demokrasi ya. Dan ini adalah menentukan nasib bangsa ke depan. Nah, oleh karena itu, dari mana logika tadi kan? Tetapi karena ada semacam informasi dan data yang tidak seimbang, sehingga seolah ini adalah kompromi atau hanya persoalan internal di mana Pak Tommy sebagai Pak HMP sebagai ketua pembina, seolah-olah ini adalah secara kelembagaan clear begitu. Padahal kan tidak begitu. Nah, setelah itu yang kita. Tapi persoalannya siapa yang bisa melakukan itu? Sebab DPP dalam posisi sudah dibekukan. Tapi rahasia loh Pak Hari. Ini tidak bisa saya lanjutkan ya, tidak bisa saya lanjutkan karena ini menyangkut hal yang belum dituntaskan. Tetapi saya melihat ada celah. Makanya ya kalau ada pihak yang berkeyakinan mau menggugat ya silakan saja. Tapi jangan ini menjadi sebuah buihan. Seolah orang lain juga tidak mungkin, mustahil. Dan ini adalah kerumitan kita. Sehingga saya pun ya. Jadi apa yang tahap kedua saya, tahap ketiga ya, bertemu dengan Pak Menteri lagi. Lalu saya juga ketemu dengan yang bagian menggodoknya dalam hal ini. Salah seorang dirjen yang tidak perlu saya sebutkan. Saya lapor juga kepada Ketua Umum. Kesepakatannya ya udah ini silakan dan saya hormati langkah Kang Eka dan teman, dan saya juga didampingi oleh seorang pengacara yang menurut saya sudah senior dan punya kemampuan dan persepsinya sama begitu. Jadi kita hanya ingin memasalahkan kalau memang itu ada sebuah format partai yang mau disebut Beringin Karya, ya silakan saja gitu. Tapi kenapa harus membekukan ini? Jadi yang kita ingin minta keadilan dan satu perlakuan kesetaraan sebagai warga negara. Ini hak politiknya kami Partai Berkarya peserta pemilu 2019. Ya. Ini kan anak bangsa. Ya kami juga punya hak untuk mendapat satu perlakuan. Saya kira itu persoalannya. Substansinya di situ ya. Tapi bagaimana caranya ya udah. Nah, lalu siapa yang harus melakukan upaya itu? Ini juga hal yang tidak harus saya buka ya, dalam forum ini, karena memang harus, karena keformalan secara formalnya DPP partai kan sudah dibekukan. Jadi saya bukan tidak menghormati, tetapi dari dialog, dari tahapan-tahapan sampai 3 kali saya ketemu beliau ya,
Tiga kali saya bertemu, dan ini masih belum tuntas karena ada faktor-faktor lain yang juga saya harus hitung, terutama ya udahlah, sekarang semuanya harus berpikiran positif tinggi. Saya bukan sebuah pendendam politik, dan silahkan orang berinterpretasi apapun. Saya hanya tahu bahwa ini adalah komitmen saya dengan Ketua Umum, dan ini sebuah penghargaan dan penghormatan kami kepada beliau dan keluarganya, dan saya menempatkan beliau sebagai putra pimpinan bangsa yang pernah memakmurkan dan membesarkan negeri ini, dan saya masih punya harapan ke depan untuk sama-sama membangun negara dan bangsa. Dan itu yang disepakati saya dengan pihak juga Pak Menteri, bahwa ke depan kita bersinergi untuk sama-sama membangun negara. Ya, itu agreementnya. Agreementnya itu. Sementara ini. Bukan sementara, dan itu yang akan saya perjuangkan. Itu menjadi pijakan. Ngurus bangsa ini nggak bisa sendiri. Ya, bila perlu saat ini kita ada di depan lalu saat ini saat kita ada menjadi ban serep, ya ban serep toh, walaupun ban serep juga bermanfaat. Yo, kalau meledus kan harus ada ban pengganti. Kalau nggak anggap saya begitu. Jadi itu yang pesan moral saya, dan itu yang dalam suatu apa yang ada dalam pikiran saya. Jadi di situ tidak ada orang mau bicara money politik, ada ini uang nggak ada. Silakan aja berinterpretasi. Saya datang ke Jakarta ongkos sendiri, cuman kadang-kadang ada yang membantu untuk fasilitas inap. Kalau makan juga bakal beli sendiri di warteg, di mana apa adanya. Tapi nawa itu saya mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan kepada sesama pejuang partai, yang terutama para struktur partai yang ada di daerah-daerah, yang ada di pulau-pulau yang sebarannya dari Sabang sampai Merauke, para anggota dewan yang hari ini merasa gelisah, begitu padahal dia sudah habis-habisan keluar biaya, tenaga, pikiran dan sebagainya. Dan itu yang ada di benak. Ini yang menurut saya kadang-kadang kawan kita yang kemudian menjadi di sana itu berlebihan, lupa bahwa akibat dari sebuah langkah, ya katakan kalau ini ada ambisi ya, dan mengorbankan terlalu banyak orang. Dan ini harus kita bukan lawan ya. Harus saya tetap memberikan keadilan. Nah itu para pemirsa, ya luar biasa lah begitu. Memang KK bukan mencari apa-apa, tapi ya saya perlu klarifikasi sedikit ya soal kesertaan, dan ada tempelan dengan Ibu Neneng. Pertama, secara historis yang mengajak berpartai ke berkarya Bu Neneng loh kepada saya, dan partai ini belum ada gambar waktu itu, bahkan dengan Pak Badar masih. Lalu saya juga berkomunikasi, dan memang saya meyakini beliau sangat loyal kepada Ketua Umum, ya, dan dia tidak memberikan satu langkah kecurangan apapun terhadap Pak Tommy dan keluarganya dalam konteks partai ya, dalam konteks berkarya ini. Lalu kemudian dia dalam posisi sebagai pendiri partai, lepas suka dan tidak suka, yang bisa melakukan langkah-langkah itu ya beliau, menurut saya ya, sebab beliau memiliki sebuah perjalanan yang utama di sini. Ya. Bu Neneng Atuti. Ya, Bu Neneng Atuti maksudnya, dan beliau mantan Ketua Umum. Ya saya jujur saja, nggak mungkin saya pakai jaket ini tanpa beliau bekerja, dan mungkin tidak mungkin juga orang yang pakai lama-lama hari ini bahkan seperti di anggota dewan tanpa beliau berbuat. Dan saya tahu Pak Hari Edun lah kecek budak Bandung mahnya Bu Neneng, hari raya Idul Fitri aja pakai baju seragam partai kok. Saya pernah melihat. Ya saya bukan memuji ya, bukan berarti yang lain juga tidak, tapi ini faktanya, dan memang beliau selalu support itu ya untuk ini. Dilepas dalam hal ada kekurangan kelebihannya. Tapi saya tidak bicara uang, sesen pun dengan Ibu Neneng. Ini jujur ya. Ini jujur. Saya tidak pernah berbicara uang, termasuk dengan Ketua Umum. Tetapi ada kos politik yang harus dilakukan soal pengacara, ya itu mah urusan lain dong. Itu mah profesi. Dan silakan saja. Ini penting saya clearkan ya, dan ini penegasan. Pemirsa sekarang juga mengamati, dan itu saya kira mengerti mereka juga. Atau kita ini orang dewasa lah,
Ya, saya kira. Tidak justru mencampuri dengan intrik-intrik yang bukan-bukan begitu. Enggak, saya lurus. Clear. Dan saya juga harus mengamankan semua pihak. Ya. Tadi makanya ajakan saya, mari kita bersinergi membangun negeri ini. Ya. Mari kita bersama-sama. Kalau hari ini ada orang yang sedang berkuasa dan sama berangkat dari pemahaman yang sama tentang ideologi Pancasila, tentang NKRI, tentang merah putih, tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa sih? Ya, kita kan sama di situ. Ya. Ya, jadi disinergikan maksud saya. Dan saya kira Ya, oke lah, mangga sudah to the ball point ya, sudah semua digedarkan oleh Kang Eka. Mungkin saya kira kita tutup saja ya. ya, saya minta maaf kalau ada hal yang jadi mungkin kurang berkenan atau tidak sama pemikirannya. Ya. Tapi ini kan persoalan sederhana tapi juga tidak mudah gitu. Ya. Sebenarnya sederhana kan. Kalau ada beringin karya ya silahkan saja. Ya. Tapi kan Pak Hari juga tahu kalau sebuah partai apa artinya sih? Partai mah banyak Pak Hari, Ya. tapi kan ada nilai jual. Ya saya jelas akan menawarkan kepada bangsa ini tentang kehebatan bagaimana konsepsi trilogi pembangunan. Dan apalagi kalau disinergikan dengan Trisakti. Ya. Nah, ini kan lebih dahsyat untuk bangsa. Ya, ini racikan Pasir Impun itu. Ya seperti itulah. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Apa saya sebagai nasionalis saya juga tidak harus berbasa-basi bicara bahwa saya melihat sebuah potensi dan tidak ada perbedaan yang signifikan dan Semuanya untuk bangsa. untuk bangsa. Mangga, nah itu kita tutup saja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Ya. Jadi silakan disimpulkan sendiri. Ya. Kami hanya mendiskusikan saja.